Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ini bareng gue Eden Kusnaidi di podcast kita kali ini. Cuma memang ini agak out of topic dari hiruk pikuk kemarin kita bahas pilkada. Karena harus ada edukasi juga yang lain kan, jangan biar titik temu ini nggak melulu bahas pilkada. Kali ini saya akan ngobrol. Tadi sebelum kita syuting nih off cam-nya ngobrolnya seru juga, asik juga orangnya. Humble welcome, seru lah. Nanti kita coba ngobrol bareng narasumber kita kali ini di titik temu menyambung cerita menginspirasi harapan. Pak Imam Santoso ya. Siap, Kang Eden. Apa kabar? Salam dulu. Alhamdulillah. Pak Imam ini adalah Kepala BPJS Ketenagakerjaan Karawang ya. Betul. Jadi kita akan ngobrolin soal BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sebelumnya tadi sempat nyasar dulu nggak sih? Ya sempat nyari-nyari lah ya. Akhirnya dapat lah. Agak tersembunyi memang tempatnya. Tinggal di mana Pak? Saya kalau rumah tuh di Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Iya. Kalau di Karawang ini saya nggak PP. Jadi saya ngekos, anak kos saya. Anak kos. Anak kos. Biasa. Anak kos di Karawang. Di Karawang. Gitu ya. Iya. Tapi keluarga di Jakarta Utara. Pulang pergi seminggu sekali atau? Ya kadang suka-suka lah, kadang seminggu sekali, kadang 2 kali. Pokoknya karena jaraknya cuma 1 jam ya, jarak tempuhnya. Jadi ya selonggarnya waktu aja. Oke. Ya masih dekat lah. Masih 1 jam. Malah ya. Tapi di Karawang udah berapa lama nih? Saya di Karawang tuh bertugas sudah setahun 6 bulan. Setahun 6 bulan. Iya. Nah, sebelumnya di mana? Sebelum bertugas di Karawang, saya bertugas di Malang. Malang. Kantor cabang Malang. Kantor cabang. Nah, dari Malang terus ke Karawang ini kan kulturnya beda. Betul sekali. Cuacanya juga beda. Cuacanya beda. Kalau di Malang itu dingin. Kalau di Karawang hangat. Ya. Tapi kita bicara soal demografis nih ya, masyarakat. Iya. Mungkin dalam hal pelayanan atau melayani orangnya juga beda kali ya. Pasti ya. Secara kultur dan lain sebagainya. Ada hal yang unik atau yang membedakan antara yang sebelumnya dengan di sini? Kalau menurut saya sih sama saja ya. Karena memang program BPJS Ketenagakerjaan ini kan salah satu program negara gitu. Yang dimana masyarakat tuh menjadi peserta itu pasti kan membutuhkan layanan. Ya. Layanan publik lah ya. Program BPJS Ketenagakerjaan dengan layanan yang kita harapkan bisa menjadi salah satu solusi bagaimana masyarakat itu bisa menyiapkan masa depan seperti jam hari tua, terus juga ada resiko-resiko akibat pekerjaan. Ya. Nah itulah peranan dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya pikir sama lah, tidak ada perubahan yang signifikan. Ya, karena sebenarnya sudah punya SOP ya. Iya betul, SOP kita punya SOP. Nah ini yang tadi dijelaskan kan BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Ini jadi pertanyaan bagi orang yang mungkin belum paham. Betul. Wah kalau saya belum kerja berarti nggak bisa dong Iya. peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nanti hari tuanya gimana dan seterusnya gitu kan. Jadi memang BPJS Ketenagakerjaan ini hanya untuk yang berstatus karyawan atau pekerja atau memang bisa nih, misalnya kayak saya nih, saya pengangguran atau nggak punya kerja, wira swasta atau pekerja harian lepas misalnya. Betul. Atau buruh harian gitu kan, itu bisa juga nggak? Ya jadi memang kalau jujur masyarakat kita secara luas itu belum banyak yang paham tentang program BPJS Ketenagakerjaan. Yang lebih paham itu pasti program BPJS Kesehatan. Ya kan? Sejak tahun 2013 dengan adanya Undang-Undang 24 tahun 2011 itu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Ya, ada dua yang dibentuk jadi BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dulu BPJS Kesehatan itu PT Askes Persero dari BUMN. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan dulunya itu PT Jam Sostek Persero. Jadi untuk program BPJS Kesehatan itu pasti lebih familiar dengan masyarakat, karena memang pesertanya seluruh warga negara Indonesia, mulai dari anak bayi, bahkan dalam kandungan pun sudah diberikan pelayanan tentang program BPJS Kesehatan, dan sampai orang tua. Berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan ini ada kekhususan, khususannya bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan atau mempunyai aktivitas ekonomi, baik dia bekerja secara mandiri maupun bekerja di perusahaan. Nah, itu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya soal program Jam Sostek ya, kami juga sekarang masih mengkaitkan dengan nama Jam Sostek. Nama badannya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kita punya call name namanya BP Jam Sostek. Biar orang tahu, masih aware ya. Iya. Oh ya ini kesehatan, oh ini ketenagakerjaan, karena kita kaitkan dengan nama sebelum kita berubah menjadi badan. Oke. Gitu. Minum dulu deh kayaknya. Aduh, ini minum ini. Bukan dummy, tapi beneran ini. Ini juga terima kasih buat BB Tour yang udah support kita. Ya, mudah-mudahan usahanya lancar karena udah support kita terus nih. Amin. Nah, jadi kalau mau umroh, haji, langsung aja ke BB Tour. Siap. Ya, lanjut lagi. Ya. Produknya itu ada apa aja nih? Kan ada yang familiar itu mungkin JHT ya, jaminan hari tua, terus jaminan kecelakaan kerja, atau ada yang lain lagi barangkali bisa. Nah, jadi program BPJS Ketenagakerjaan itu ada 5 program. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian, yang ketiga jaminan hari tua, yang keempat jaminan pensiun, dan yang kelima jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan itu gimana maksudnya? Jadi jaminan diperuntukkan bagi pekerja yang mengalami PHK. Oke. Gitu. Kalau dia ngundurin diri atau resign? Tidak. Dia bukan PHK karena ini kaitannya dengan PHK. Kaitannya dengan PHK. Ya takutnya kan sekarang lagi tren nih Gen Z. Bentar resign, resign gitu. Kalau habis kontrak harus mengundurkan diri, resign gitu ya, atau meninggal, itu tidak dapat jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi khusus bagi yang mengalami PHK. Oke. Dengan ketentuan perundang-undangan betul ya, yang mengatur tentang PHK. Ya. Terus gini, ini kan kalau saya lihat banyak perusahaan, Karawang apalagi kita tahu kota industri terbesar, salah satu kota industri terbesar se Asia Tenggara. Sudah berapa persen yang bergabung menjadi peserta BPJS? Ya. Kalau untuk kategori pekerja penerima upah, nah kita bagi dua nih. Ada peserta dengan kategori pekerja penerima upah dan kategori pekerja bukan penerima upah. Jadi saya cerita dulu lah tentang program BPJS Kerjaan ya. Boleh. Mungkin masyarakat selama ini banyak yang belum paham bahwa program BPJS Kerjaan ini sementara dipahami hanya untuk orang yang bekerja di perusahaan, gitu ya, di badan usaha, di pabrik dan lain sebagainya. Nah, namun program BPJS Kerjaan ini bisa juga untuk pekerja bukan penerima upah yang bekerja sendiri. Contohnya apa? Seperti petani, nelayan, pedagang, juru parkir, ya bahkan asisten rumah tangga. Lalu mungkin Pak Ogah tuh. Pokoknya kategorinya masyarakat yang punya aktivitas ekonomi. Gitu. Jadi bukan yang menganggur. Tapi kalau menurut saya, selama orang itu masih butuh makan, pasti dia punya aktivitas ekonominya untuk memenuhi kebutuhan makannya. Nah, itu dia bisa daftar BPJS Kerjaan. Contoh seperti mungkin dia nggak dapat pekerjaan, dia cari botol aqua, kardus di, ya kan,
atau yang pekerjaan kekinian freelance misalnya. Ya, freelance ya. Apa, seperti pedagang sekarang kan banyak online. Nah, itu kan punya aktivitas ekonomi, dia bisa daftar BPJS Ketenagakerjaan dengan hanya iuran 16.800 per bulan. Sebulan, ya. Untuk 2 program. Gitu loh. Masa iya 19.800 nggak bisa kan per Iya, bulan? betul. Kita daftarin semua. Oke. Ya, deal, salaman dulu Pak. Siap. Loh, iya yang belum punya ya Iya. kan. Nah, karena kita juga memang berbadan hukum selain dari itu kita juga kan ingin mendapat jaminan nanti gitu kan ke Iya, depan. Kan betul. pekerjaan kita juga ada risiko ya, terutama teman-teman ini kan ada aktivitas jurnalistik meliput di luar dan lain Iya. sebagainya kan ada risiko Mobilitasnya tinggi ya. mobilitasnya tinggi. Dilanjut Pak. Ya, jadi kategori untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan itu ada 2 kategori. Yang pertama tadi pekerja penerima upah, yang kedua bukan penerima upah, yang ketiga pekerja jasa konstruksi. Jadi yang bekerja konstruksi ya, pembangunan apapun itu. Nah, itu juga terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk yang kategori penerima upah di Karawang itu sudah 92% sudah menjadi peserta karena memang sudah menjadi kewajiban harus perusahaan yang mempekerjakan atau ada pemberi kerja itu melindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau yang kategori bukan penerima upah ini memang masih jauh ya dari harapan kita, masih kurang lebih 23% yang terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tentunya ini harapan kita dengan adanya podcast gini ya, ini menambah informasi kepada masyarakat bahwa mungkin selama ini masyarakat banyak yang belum paham bahwa yang bekerja sendiri pun bisa daftar BPJS Ketenagakerjaan. Tadi dengan iuran 16.800 untuk 2 program, kecelakaan kerja dan kematian. Caranya gimana Pak? Nah, caranya Kan kalau yang perusahaan mau udah selesai lah, iya, ada sistem sistemnya, gitu kan. ada Kalau regulasi yang mengatur. Betul. Gitu. Kalau ini yang daftar mandiri lah, Yang nggak daftar mandiri, Caranya ya. bagaimana? Kalau untuk daftar itu kan kita punya web. Oke. Ya, bisa cara online, bisa datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Dan kita juga punya mitra-mitra. Oke. Di antaranya ada agen-agen bank di Briling, agen BNI, ada kantor pos, ya. Bahkan di Indomaret, di Alfamart itu bisa daftar BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga kanal-kanal Aplikasi e-commerce ya. Nah, itu bisa aplikasi seperti Dana, Shopee, Tokopedia itu bisa daftar dan juga bisa bayar lanjutan. Oke. Nah, ada juga kita punya mitra kerja yaitu perisai. Masyarakat atau pihak-pihak eksternal yang mau bergabung di program BPJS Ketenagakerjaan ini bisa menjadi mitra kerja kita, namanya perisai, Penggerak Jaminan Sosial Indonesia. Nah, di situ memang ada manajemen fee yang dikelola sehingga saat ada masyarakat yang menjadi peserta, ada fee yang akan diperoleh oleh si perisai. Boleh nih. Ini jadi peluang baru. Peluang baru, betul. Jadi nggak ada cerita nyari duit zaman sekarang susah. Betul. Jadi itu kita bisa tentukan nih, kita mau dapat berapa, kita yang atur ritmenya ya kan. Iya. Yang penting kan passing aja terus marketing Betul. gitu ya. Semakin banyak dia dapat, Ya, fee-nya juga tinggal dikalikan gitu ya. Jadi ini sekaligus informasi edukasi tentang BPJS Ketenagakerjaan. Ini juga sebagai informasi peluang nih buat yang masih cari-cari kerja, ya kan? Bisa jadi begitu kan? Betul. Atau memang mau nyari side income, ya udah punya pendapatan pasti misalnya, tapi masih kurang gitu kan? Atau mungkin temen gue banyak nih, gitu kan? Ada komunitas enggak? nih. Ada komunitas nih. Opang misalkan, ojek pangkalan atau ojol. Nah, itu bisa tuh. Jadi peluang. Nah, ini bisa. Ya. Didaftarkan. Jadi memang tinggal datang aja ke kantor BPJS atau ke tadi merchant atau agen-agen yang sudah bekerja. Jadi memang ini untuk mempermudah ya. Iya. Untuk mempermudah setiap orang bisa mendaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Cuma 16.800 harusnya bisa ya. Bisa. Rokok aja sebungkus sehari berapa? Iya, ada yang 20.000, ada yang 20.000 gitu kan, satu hari. Iya, satu hari itu. Kali sebulan berapa? Ini sebulan cuma 16.800, harusnya make sense lah ini, apalagi kan untuk. Nah, terus gini. Ini ngomong-ngomong, meskipun nggak ada kaitannya ya. Lagi rame soal tapera.
Tapi kita nggak akan ngomongin itu. Saya baca berita beberapa waktu lalu, kayak BPJS ini bisa dipakai buat nyicil rumah. Iya. Itu benar nggak? Ya, betul. Jadi tidak ada kaitan dengan Tapera. Program BPJS Tenagakerjaan ini punya namanya program MLT. Kepanjangan dari manfaat layanan tambahan. Ya, selama ini kan mungkin sebagian besar peserta BPJS Tenagakerjaan atau masyarakat tahu program BPJS Tenagakerjaan tadi tuh, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan PHK. Nah, sementara kita juga punya program manfaat layanan tambahan. Ini diperuntukkan memang bagi peserta BPJS Tenagakerjaan kategori penerima upah. Ya, jadi kita mempunyai fasilitas kredit kepemilikan rumah. Ya, itu batas pembiayaannya sampai dengan 500 juta. Maksimal ya? Maksimal. Ada juga untuk yang sudah punya rumah untuk renovasi. Atau juga untuk yang uang muka perumahan. Dengan syarat sudah menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan minimal 1 tahun. Dengan bunga yang tentunya jauh lebih ringan dibanding bunga komersil. Ya. Flat maksimum 20 tahun. Maksimum 20 tahun. Iya. Ada syarat tertentunya nggak untuk personal pengaju? Misalnya secara datanya harus bankable gitu. Ya BI checking dulu. Betul. Misalnya kayak gitu kan. Jadi memang ya untuk si peserta BPJS Tenagakerjaan yang ingin mengajukan ya manfaatkan program manfaat layanan tambahan ini untuk kepemilikan rumah maupun renovasi, itu diverifikasi datanya eligible atau enggak. Pertama terkait dengan riwayat ada BI checkingnya gitu kan, karena memang harus dipastikan jangan sampai ada orang yang beban pengeluarannya itu lebih tinggi daripada pendapatannya, ya kan, akhirnya nanti tidak terpenuhi semua karena kesana kurang kesini kurang. Nah, itu nanti ada peranannya perbankan untuk memverifikasi apakah dia layak mendapatkan kredit kepemilikan rumah. BPJS Tenagakerjaan dalam hal ini sebagai rekomendasi. Setelah diverifikasi oleh perbankan, lalu perbankan minta rekomendasi ke BPJS Tenagakerjaan terkait dengan satu, apakah jadi peserta aktif sudah 1 tahun, dan perusahaan tersebut apakah tertib bayar iuran dan tertib pelaporan datanya. Itu saja kalau dari pihak BPJS Tenagakerjaan. Jadi bisa tuh buat renov sama buat ngajuin kepemilikan rumah. Yang bunganya tentu lebih ringan daripada murah dibanding yang komersil. Nah, ini mungkin yang belum banyak diketahui nih sama masyarakat. Artinya selama ini kan hanya tahu layanan-layanan pokok aja kan. Kalau ke BPJS Ketenagakerjaan tuh kalau udah pensiun atau kena musibah atau misalnya sudah kena PHK gitu kan, baru diurus. Nah, ini mungkin Kang Eden bisa kita sampaikan juga manfaat programnya. Tadi kan orang mungkin sudah dengar, iurannya 16.800 gitu kan. Nah, program BPJS Tenagakerjaan dengan iuran 16.800 itu apa saja yang didapat, ya kan? 16.800 itu untuk 2 program, kecelakaan kerja dan kematian. Contohnya apa kecelakaan kerja? Misal ada petani nih lagi di sawah digigit ular misalkan, atau kena cangkul, nah itu kan kecelakaan kerja. Nah, itu biaya yang di-cover oleh BPJS Tenagakerjaan unlimited, tidak ada batas. Terus atau mungkin yang daftar ini tukang ojek, gitu kan, di jalan lagi nyari penumpang, nabrak, ditabrak atau jatuh berakibat luka, ya itu dianggapnya kecelakaan kerja. Nah, itu di-cover oleh BPJS Tenagakerjaan tanpa batas biaya. Tinggal tunjukkan kartu ke rumah sakit, di rumah sakit mana aja yang ada di Karawang ini langsung dilayani tanpa ada dana jaminan. Itu kan biasanya kan kalau yang umum ini kondisinya kayaknya parah, jaminan sekian, ya, deposit lah ya. Kalau BPJS Tenagakerjaan jaminannya dari BPJS Tenagakerjaan tanpa ada dana atau tanpa ada jaminan nominal, dan covernya juga unlimited. Iya betul. Jadi yang unlimited itu batas waktunya, batas biayanya juga unlimited, tidak ada pembatasan. Biasa ini. Ya. Ini harus yang nonton nih nggak rugi sebenarnya, ini daging semua nih obrolan. Karena gini, jujur aja,
kadang kita juga sebagai insan jurnalisnya juga nggak ini ya, minim juga informasi. Betul. Ya, hal-hal kayak gini. Ya taunya yang pokok-pokoknya aja tadi. Iya. Kan? Nah, ini kan nggak jadi alasan nanti ketika misalnya ada ya siapa juga yang mau celaka sebenarnya gitu kan, tapi kan namanya hidup ya, apalagi pekerjaan yang penuh dengan resiko kalau di jalan gitu ya. Kalau memang ini gue buru-buru daftar nih jadi peserta BPJS sebenarnya. Jadi memang Kang Aiden gini kan, kalau setiap apapun ya aktivitas kita pasti ada resiko kan. Betul. Kita nggak tahu, nggak bisa memprediksi. Semua orang pasti juga menghindari resiko itu. Betul. Cuman sekali lagi, siapa yang bisa memprediksi nih? Ya. Apa sih nggak ada kalendernya? Apa sih nggak ada kalendernya? Nah, gitu kan. Nah, kalau juga misalkan kondisi kecelakaannya itu butuh perawatan yang cukup lama, misalkan sampai berbulan-bulan. Nah, dari BPJS Kerja juga ada penggantian upah sebesar 1 juta per bulan. Gitu. Contoh nih, misalkan ada seorang yang bekerja sebagai tukang gorengan misalkan, ya kan? Dia sebagai pencari nafkah satu-satunya. Nah, harapan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup ya cuma si bapak ini kan. Namanya musibah tadi kita nggak tahu, ternyata mungkin kecelakaan, apakah mungkin gasnya meledak, kena minyak atau ketabrak dan sebagainya, kecelakaan dan nggak bekerja, dia dirawat tuh berbulan-bulan. Nah, jangan sampai keluarganya itu kan dapurnya nggak ngebul. Nah, dalam program BPJS Kerjaan ini ada namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Nah, itu diberikan 1 juta per bulan. Jadi dalam program BPJS Kerjaan itu lengkap lah kalau saya bilangnya, biaya pengobatan perawatannya ditanggung, ya ada penggantian upahnya juga. Bahkan kalau ada mengalami cacat, ada santunan cacatnya. Beda kalau menggunakan program BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan kan hanya diobati, dirawat. Ya, untuk yang sakit aja, bukan kecelakaan. Iya kan? Beda ya kategorinya. Iya, terus kalaupun ada cacat, misalkan jarinya putus, ya sudah diobati saja. Kalau di BPJS Kerjaan putus diobatin lalu ada santunannya. Berupa uang kan, bukan berupa jari tapi berupa uang. Gitu ya. Gue lagi serius. Ada punchline. Tapi kalau memang dia kondisinya butuh alat bantu tangan, kaki misalkan yang putusnya segini. Nah, itu BPJS Kerjaan juga menyediakan alat bantu tangan palsunya. Itu loh. Dengan 16.800 gitu loh. Iya kan? Murah banget ini yang murah banget ya kan. Tadi kalau kita ngerokok, wah ini rokok aja sebungkus 20 sampai 30 ribu satu hari. Kalau dikumpulin 1 bulan tuh bisa 9 juta ya. 30 ribu 900 ribuan ya. Nah, ini 16.800 sebulan. Nah, terus yang kedua, jamin kematian. Nah, kita tahu bahwa makhluk yang hidup itu pasti akan mati. Kita juga sebagai manusia pasti akan mati. Nah, dengan program BPJS Kerjaan, kalau sudah menjadi peserta aktif BPJS Kerjaan, meninggal dapat manfaat jaminan 42 juta. Gitu, apapun sebabnya ya. Ini sama editor nih harus ada nomor gua nih nanti kalau yang mau daftar. Betul, ya kan? Dia misalkan meninggal karena sakit, gitu kan? Lompat dari pohon pisang misalkan gitu ya. Profesional aja. Ataupun bunuh diri gitu kan, dapat 42 juta. Asal jadi peserta. Bunuh diri juga. Iya. Karena kesengajaan saja, itu dapat manfaat program BPJS 42. Ini sorry ya bahasanya kalau nggak elok ya. Jadi yang penting mati gitu ya. Iya. Dia tetap dapat. Yang penting mati jadi peserta tapi kan. Tapi iya, yang kalau selama dia jadi peserta, yang penting mati dengan cara apapun. Iya. Dengan cara apapun berarti kan. Mau disengaja atau nggak sengaja gitu. Dapat gitu ya. Nah, jadi ya kan? ada cerita nih dari senior saya kan. Ya saya mengagumin. Bang Lukman itu cerita, banyak masyarakat di sekitarnya itu kalau meninggal itu agak kesulitan jadinya untuk ke depannya mengurus mayatnya. Contoh kuburan, lalu untuk selamatan gitu kalau nggak salah. Itu kan pakai biaya selama 7 hari. Ya kan? Bisa jadi 5 sampai 10 jutaan kan? Nah, dengan adanya BPJS Kerjaan ini kan setidaknya setiap yang meninggal itu udah menyiapkan dananya sendiri. Untuk ngurus mayatnya, untuk ngurus selamatannya dia udah punya, iya kan? Minimal nggak nyusahin setelah dia meninggal. Iya, jangan sampai kita hidup udah susah, pas meninggal nyusahin juga, iya kan? Akhirnya keluarga minjam sono minjam sini untuk kebutuhan
ngurusin Ya, apa. tinggal sisanya buat keluarga Nah, ya, waris betul. gitu kan. Harapan kita ya, harapan negara ini dana 42 juta ini bisa untuk menyambung hidup keluarga yang ditinggalkan. Ya. Ya kan, misalkan meninggal itu dapat 42 juta biaya pengobat apa namanya pengurus semua habis Iya, 10 juta lah ya. segala Sisa 32 juta kan keluarga yang ditinggalkan bisa jualan kopi, buat jualan nasi uduk gitu. Harapannya ya buat keberlangsungan hidupnya itu tetap bisa. Oke. Ya, Bahkan gini Kang lagi, sorry, saya potong. Kalau dia meninggal karena kecelakaan kerja, nah, ini beda santunannya. Santunannya itu jaminannya 70 juta. Apa bedanya meninggal biasa sama kecelakaan kerja ya? Oke. Contoh tukang ojek nih, lagi keliling cari penumpang atau bawa penumpang, ada musibah di jalan. Nah, itu kata kecelakaan kerja. Meninggal. Nah, disebabkan karena aktivitas pekerjaan disebutnya meninggal karena kecelakaan kerja. Nah, itu manfaat santunannya 70 juta. 70 juta. Plus kalau dia masih punya anak yang usia sekolah, itu dibiayai sekolahnya dapat beasiswa dari TK sampai lulus kuliah untuk 2 orang anak. Cuma 16.800. Ya maksudnya kita bukan hitung-hitungan mati berapa gitu Iya, bukan ya, tapi ini betul. kan manfaat bicaranya. Karena setiap dari kita pasti akan mati gitu kan. Ini kan hanya masalah waktu. Coba ya. hitung-hitungan. Kalau misalkan udahlah saya mah nabung sendiri aja lah 16.800. Nanti kalau meninggal dapat 42 juta itu butuh berapa lama? 200 tahun lebih. Kan nggak mungkin ada orang usianya sampai 200 tahun. Nah, kalau bebas kerjaan nggak perlu sampai puluhan ratusan tahun. Hari ini daftar, besok meninggal dapat 42 juta. Ya, maksudnya ini bukan hitung-hitungan berapa rupiah kalau Betul. menghitung nyawa bukan, Iya. tapi ya namanya tadi saya bilang apes itu nggak ada kalendernya. Iya. Kita nggak tahu kan kondisi ekonomi kita lagi kayak gimana pada saat kita meninggal ya kan, nggak tahu nih kita kondisi keluarga kita Iya. bagaimana pada saat kita meninggal. Nah, Tentunya kan nggak mungkin sebanding berapapun nilainya ya. Betul. Nominal yang kita dapat dibanding sama orang yang kita sayangi. Nggak akan Betul. sebanding Betul, gitu loh. betul itu, setuju. Iya kan? Tapi kan ya siapa yang tahu lagi tadi nggak ada kalendernya gitu kecuali punya ordal. Ya kan? Kenalan sama malaikat gitu. Kan? Saya nanti Tar usia dulu segini deh, aja. ending dulu deh. Itu Anak-anak mungkin beda. belum lulus Sekarang sekolahnya gitu. zamannya ordal ya. Iya. Nah, gitu. Tapi Itu nggak ordal ada lah. juga yang bisa tembus sama ordal. Nggak ada, itu dia masalahnya. Nah, inilah solusinya BPJS. Ini kalau bukan program negara nggak mungkin ada asuransi yang bisa menyelenggarakan program seperti ini. Gitu loh. Iya kan? Nah, jangankan nunggu 1 hari. Ini daftar misalkan jam 11. Jam 12 meninggal dapat 42 juta. Ketika sudah aktif ya. Iya, ada yang mau coba silakan aja. Nanti kita simbolisin. Nah, ya kan gitu. Kali ayam neng berdua sih. Ayam Ya neng kan? berdua Nah inilah setting. Kang Eden, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu ya. Betul, betul. Mudah-mudahan dengan ada podcast ini ada yang ngeh gitu kan, oh iya ya. Iya. Kadang juga ada yang bodo amat nanti mah gimana aja. Nah, itu kadang-kadang ada yang begitu juga, tapi kalau saran kami ya, apalagi kami nih sebagai badan penyelenggara ini yang paham banget gitu loh ya tentang manfaatnya itu, wah segeralah daftar lah. Iya. Ya tawadu juga penting gitu kan. Ya apa namanya mengikhlaskan kehidupan kita gitu kan. Iya. Gimana takdirnya juga ya oke. Tapi ini juga penting gitu kan. Bagian dari ikhtiar kan, bagian dari ikhtiar kehidupan. Ini ada cerita lagi sedikit Kang. Jadi Boleh. ini nyata ya tentang manfaat program bebas kerjaan. Saat ini kan saya sedang memberikan pengobatan perawatan kepada salah satu warga Karawang yang bekerja sebagai buruh bangunan. Oke. Dia saat bekerja dia tertimpa tembok, iya kan? Itu dirawat dari bulan November 2022 sampai sekarang. Udah habis 1,3 miliar biayanya. Wah, November sampai sekarang berarti udah hampir November 2022. setengah tahun lah ya. 2022. Setahun lebih ya. Iya lebih sudah. Bayangkan itu kalau ditanggung keluarga biaya sebesar itu, ya kan? Pasti harta benda mungkin Habis lah. aset-aset dijual gitu loh. Nah karena dia sudah jadi peserta bebas kerjaan, biayanya di cover berapapun. Sampai sekarang masih butuh biaya itu, belum sembuh. Sekarang di rumah sakit Lira. Nah sejak itu juga dia dapat penghasilan 1 juta 1 bulan Oke. sampai dengan saat ini. Luar biasa tuh manfaatnya Kang Eden. Nah, tinggal gini. Ketentuan usia. Ya, Tadi kan yang pekerja kena upah. ya. Ya, ini yang Penerima upah. penerima upah, yang mandiri-mandiri nih. Iya, iya, iya. Yang tadi pekerjaan yang lepas, freelance, apa yang punya aktivitas ekonomi. Iya betul. Ada batas usia minimalnya berapa untuk dia Iya. peserta?
Betul, menarik nih ya, pertanyaannya bagus. Jadi kalau untuk yang bekerja kategori penerima upah tidak ada batas usianya. Tapi kalau yang bukan karena penerima upah atau pekerja sendiri, pekerja mandiri itu dibatasi usia saat daftar 65 tahun. Jadi saat daftarnya belum 65 itu bisa. 64 misalkan ya. Terus dia lanjut masih daftar bayar terus sampai 65, 66 itu masih bisa. Nah, kalau mau daftar memang dibatasi usia 65. Jadi kalau di bawah usia itu, usia produktif nggak bisa? Bisa, justru paling akhir kalau mau daftar itu ya 65, jangan sampai usia 65. Mau daftar ya 65. Itu maksimal usia. Ya. Minimal usianya? Minimalnya ya sudah punya KTP. Oke. Ya itu maksudnya gini, untuk ya angkatan generasi baru nih yang masih mungkin nunggu panggilan kerja, kan banyak nih di Kerawang yang nyari kerja nunggu panggilan kerja tapi nyambi dulu gitu kan, atau mungkin memang keluar sekolah angkatan baru nih atau keluar kuliah langsung dari udah usaha gitu kan. Berarti minimal usianya sejak punya KTP itu bisa jadi. Bisa juga di yang belum punya KTP tapi khusus atlet. Jadi yang kategori atlet atau bina bakat. Misalkan ada bina bakat sepatu roda, kan biasanya ada di event-event gitu. Nah itu kan lumayan tuh resikonya itu. Kadang-kadang anak kecil ya usia 6 sampai 7 tahun itu mungkin 8 tahun jatuh, tangannya terkilir atau patah. Nah, risikonya kan pasti orang tua yang memberikan pengobatan. Nah kalau sudah didaftar BPJS Kerjaan tuh unlimited biayanya di cover BPJS Kerjaan. Tuh, ini informasi penting nih beneran. Gue sendiri banyak nggak taunya ya, karena kadang-kadang ya ini sadar sendiri sih, kadang-kadang mengabaikan lah. Ekstrimnya bahasanya begitu, mengabaikan. Mungkin menganggap ini nggak terlalu penting untuk saat ini. Terlalu pede gitu ya. Terlalu pede. Kan? Masih sehat. Nah, cuma bisa jadi kayaknya begitu. Nanti meninggalnya tua gitu kan. Belum tentu juga padahal memang ya dari kitanya memang minim literasi ya. Nggak cari informasi ya. Tapi memang kalau digali ini luar biasa. Bahkan dari buat atlet yang masih usia ini gitu ya, selama dia memang bina bakat ya, ada profesinya sebagai atlet kan atau ini bisa gitu. Nah, kenapa saya tadi ngomong gitu batas minimal usia? Karena di Kerawang ini ya banyak Gen Z terutama ya, yang angkatan muda sekarang ini yang dia berwirausaha, nyari kerja susah. Tapi kalau putus sekolah kan nggak mungkin lah ya. Pasti udah program berapa tahun tuh? Tinggal nanti kan gini, kalau dia awalnya mandiri dulu nih sebelum dapat pekerjaan tetap perusahaan industri misalnya, nanti kan bisa langsung secara otomatis kan pindah dengan ketentuan perusahaannya gitu kan. Atau bisa daftar double dua. Double juga bisa. Misalkan kayak ini, kerja. Saya kerja itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Saya pastinya sudah didaftarkan BPJS Kerjaan oleh perusahaan saya kan gitu. Nah selanjutnya di luar itu saya mau nyari tambahan ngojek misalkan, ya kan? Nah perlindungan program BPJS Kerjaan dari perusahaan kan sebatas jam kerja saya, ya kan? Di luar itu kan udah nggak tercover, nggak ada hubungan dengan pekerjaan kan? Nah saya ngojek misalkan gitu ya, atau saya ngewarung lah. Itu saya daftar lagi tuh yang mandiri yang tadi 16.800. Jadi kalau misalkan saat saya ngojek kecelakaan, ya di cover juga oleh BPJS Kerjaan karena pakai program BPJS Kerjaan. Saya ngojek. Gitu. Ketika kecelakaan kerjanya di jam kerja di perusahaan, dipakai program. Betul. Nah kalau misalkan meninggal, dapat 2. Gitu, karena kan terdaftarnya di dua kepesertaan kan, yang dari perusahaan sama yang tadi saya ngojek kan, misalkan. Itu dapat 42 jutanya kali 2. Gitu. Iya. Dari tadi saya nggak berhenti ngomong luar biasa. Karena tadi minim literasi. Sorry juga ini buat teman-teman, nanti udahlah kita ini aja segerakan. Apalagi tadi gue udah salaman. Ya. Nah, ini mungkin yang agak sedikit out of topic nih dari pembicaraan. Tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi, Pak. To be honest, nggak ngada-ngada nih. Jadi dulu saya pernah ngurusin, saya punya saudara, dia meninggal karena suatu penyakit yang udah lama sebenarnya, cuma nggak dirasa sama dia. Ya guru pabrik meninggal. Nah, saya bantu urusin untuk ahli warisnya.
Nah tadi program beasiswa tuh bener tuh. Anaknya masih kecil-kecil nih SD, Dapat ya? dia dapat beasiswa Ya. sampai dia kuliah. Iya. Nah cuma pada prosesnya emang agak mondar-mandir sih, Iya, bolak-balik. Hampir sebulan penuh waktu itu ngurusnya. Karena ya mungkin kesalahan kita, syaratnya nggak memenuhi. Iya. Ada syarat yang kurang, akhirnya bolak-balik ke desa. Nah di perjalanan kita ngurusin itu ada oknum nih, calok lah katakan, nawarin jasa. Udah sama saya aja diurusin, cepet katanya. Nanti pas pencairan dipotong sekian. Itu benar nggak Pak? Ya kalau untuk apa ya perantara ya sebenarnya sih di mana saja pasti ada ya. Urus apapun ada. Tidak menutup kemungkinan juga di dalam proses klaim BPJS Ketenagakerjaan, apakah itu klaim jamin hari tua, jamin kematian, saya sih tidak memungkiri itu ada. Tapi kami pastikan tidak terlibat orang dalam. Ya karena di kami itu tegas kalau ada yang terlibat dalam mungkin perantara seperti itu, nah itu sanksinya berat, PHK. Ya itu ini, juga bukan sih kayaknya bukan karyawan ya, kan. Kan kadang-kadang ada juga yang menggunakan nama. Oh ini untuk orang dalamnya, ini untuk orang kaminya, gitu kan. Ya. Nah kami pastikan kami good governance, ya kan. Kami jangankan minta dikasih aja kami tolak, karena kami memang sudah ada SOP-nya. Itu benar. Nah gitu. Ini gue bukan ngada-ngada karena depan kepala BPJS-nya ya. Saya pernah Pak, mau ngasih ditolak. Iya. Betul. Bahkan ke security-nya aja nggak mau Pak. Iya. Padahal kan maksudnya kita mau terima kasih gitu ya. Tapi enggak. Ya memang kalau kultur orang Indonesia kan begitu ya. Iya. Selalu ingin menghargai orang kan gitu kan. Ya mungkin memberikan dengan berbagai bentuk ya kan. Apakah sebungkus rokok misalkan, sebungkus kue atau apa kan gitu ya. Nah di kami begitu Pak Kakak Eden. Jadi kami pastikan kami tidak menjadi perantara apalagi calon gitu ya. Tapi kemungkinan itu ya kami nggak bisa mengontrol juga kalau di luaran sana ada yang menawarkan diri gitu loh. Tapi di BPJS Ketenagakerjaan ini kami sampaikan nggak ada untuk mempersulit. Nah itu. Kami tidak ada. Ini pesannya ini harus jadi Iya pesan nggak ada. Jadi yang penting datanya valid. Ya. Dicatat datanya valid. Ya kalau misalkan ada yang nggak valid, nggak sesuai, otomatis kami tidak berani menerima. Kami serahkan kembali kepada. Bukan mempersulit ya? Bukan mempersulit, siapapun pasti sama lah. Gitu kan, kita ke bank aja nih mau ngambil uang, datanya beda, ya pasti ditolak lah. Nah sama kami juga nggak, ini nggak sesuai standar SOP ya, ini pasti kami kembalikan, kami arahkan harus begini-begini, nah, itu pasti terjadi. Tapi kalau misalkan sudah diverifikasi valid, itu kami pastikan maksimum 3 hari itu nyampe ke rekening. Oke, 3 hari ya? 3 hari kami tidak akan lebih dari 3 hari. Oke. Yang membuat itu lama ya karena memang syaratnya. Ya mungkin ada kasus nggak misalnya karena pemalsuan data misalnya sehingga memang itu menjadi banyak kemungkinan. Kadang datanya benar tapi salah. Contoh misalkan pencatatan di Dukcapil dengan pencatatan kita berbeda nih namanya gitu kan. Beda 1 huruf aja. Ya kan? Misalkan Rohman ya. Rahman. Di sananya pakai C, Rohman. Nah, gitu kan. Nah, itu kan harusnya sama karena kan kita kan menggunakan NIK ya, nomor induk kependudukan. Kalau di sana Dukcapilnya namanya A, di sini pasti A juga karena memang kita dasarnya pakai data Dukcapil. Nah, itu yang perlu. Kadang-kadang masih ada data-data lama nih yang belum sempat terkoreksi. Nah, itu biasanya disesuaikan dulu. Iya. Karena jujur aja kayak waktu itu keluarga ahli waris, bahkan saya gitu sempet ngerasa jengkel juga nih seolah-olah dilama-lamain. Sih dilama-lamain gitu. Ya karena tadi minimnya wajar sih, saya juga sama kalau ngurus sesuatu yang kita baru gitu kan. Iya. Datang ke kantor ini baru, terus ngurus hal yang baru, terus kayaknya agak lama bolak-balik kayaknya kesel juga. Itu sih manusiawi gitu ya. Tapi ya kami pastikan kami tidak ada untuk mempersulit, memperlambat tidak ada, karena kami punya udah standarnya maksimum 3 hari setelah dikatakan data itu valid sudah nyampe ke rekening. Nah, himbauan dari kami juga BPJS Ketenagakerjaan, janganlah menggunakan perantara. Sayang juga gitu, apalagi kalau diminta persentase sekian, buat apa? Karena nggak ada di kami itu nggak ada, sepeser pun kami. Saya sampai ngomong gini ke keluarga. Ini orang mati gitu, dipotong juga gitu buat komisi gitu kan. Maksudnya waktu itu kan karena kita lagi keadaan berduka maksudnya
keluarlah kata-kata itu. Iya. Makanya waktu itu saya nggak setuju. Mm-mm. Udah, apapun yang terjadi kita urusin aja sendiri gitu. Iya, betul. Biar semuanya utuh, karena anaknya masih kecil-kecil. Iya, iya, iya. Biar semuanya utuh, keterima sama ahli waris, udah. Ya kalau itu langsung konteks saya, tapi jangan semua, nanti semuanya saya pusing juga ya, saya. Minta tolong pikir- semua nih, Pak, tolong. Waduh, repot ya, Kang Numan ya. Saya Iya, pengen saya sih, pikir kalau sih- saya sih pengen sebanyak-banyaknya bisa membantu ya. Hmm. Tapi ya secara SOP nggak benar juga, Iya, iya. gitu kan. Kalau saya sih tidak memandang siapa yang butuh pertolongan kita bantu, tapi ya kadang-kadang kalau di info gitu, wah semuanya minta pengennya. Ya, saya pikir gini sih Pak, semuanya juga harus menyiapkan mental ya. Iya. Dari kita sebagai Iya. masyarakat ketika mengajukan kita juga harus menyiapkan mental itu dalam artian begini, betul-betul mempersiapkan diri ketika ada hal-hal yang kurang memang kita harus penuhi, Iya. gitu ya. Betul-betul mempersiapkan diri itu juga harus disiapkan tuh mentalnya, jangan sampai ini kurang aja terus, ayo aja kurang. Iya. Nah itu ya pada akhirnya hikmah yang saya dapat nih. Betul. Ternyata kan memang dari kitanya kurang gitu kan, ini kurang ini, ada aja namanya orang kan skip aja nih. Betul, betul. Skip. Pengennya simple, gampang gitu ya. Gitu kan. Apalagi kalau udah bicara itu kan uang gua. Nah, itu Ya kan? Itu kan Nah, uang kan, saya. ya namanya urusan duit ya nggak gampang juga ya kalau diberikan kepada orang yang salah kan. Kalau salah bayar, siapa yang nanggung? Saya nanti suruh ganti tuh. Gitu. Itu. Jadi itu yang saya pahami pada akhirnya Iya, gitu iya. ya. Jengkel sih pada saat itu ya Iya. manusiawi lah. Pernah Pada saya juga akhirnya. ngalamin hal gitu sih. Yang penting selama semuanya sesuai prosedur, nggak perlu pakai perantara, 3 hari juga cair gitu ya. Karena memang gini kan, kalau yang apa namanya ngurusnya apa tuh normal-normal aja jarang cerita. Tapi kalau yang jengkel ceritanya kemana-mana. betul, iya. Itu normal itu. Alhamdulillah sih saya nggak cerita kemana-mana, langsung Iya. aja ke kepala BPJS. Jadi memang tuh ada penelitian kalau dia cewek itu biasanya cerita minimal ke 7 orang. Nasi padang. Iya kan gitu kan? Iya, Nah, iya. Itu hal wajar sih. Dan kami sangat terbuka kok kalau ada kritik, saran gitu, masukan kami siap memperbaiki Iya, gitu iya. loh. Misalkan dari ruang layanan, antrian. Nah, saat ini kan kita juga untuk mempercepat klaim itu kan proses klaim itu pengajuannya kan nggak hanya langsung datang ke kantor. Kita punya ada lapak asik online gitu kan, ada juga pakai aplikasi JMO. Jadi kalau peserta BPJS Kerjaan segera aja tuh download aplikasi JMO. JMO ya. JMO itu jam sostek mobile. Ya udah semua sekarang digital semua ya kan. Betul. Orang mau ngambil uang, mau transfer aja udah pakai aplikasi kan Iya. gitu. Nah, kalau untuk klaim juga bisa tuh pakai JMO yang saat ini masih difasilitasi yang saldonya di bawah 10 juta. Nggak perlu datang-datang ke kantor ngantri-ngantri gitu Langsung kan. di situ. Iya. Tapi memang banyak juga karakter orang itu pengennya ketemu langsung sih sama orang gitu kan. Itu nggak dipungkiri, makanya Iya. kantor kita tiap hari lumayan ramai juga tuh Lah ya. yang datang ke kantor. Ini berarti kalau lewat aplikasi bisa cek saldo. Bisa cek saldo. Wah, saldo kita per hari ini berapa? Iya Gitu betul. kan. Kapan saja itu bisa dicek saldo saya berapa. Gaji saya berapa yang dilaporin gitu ya. Kan kadang-kadang ada juga dia nggak tahu nih gaji yang dilaporin berapa sih. Iya nggak? Jadi artinya dia harus benar-benar bisa memastikan datanya benar antara yang dipotong iurannya sama yang dilaporin itu benar. Oke. Gitu. Transparansi terjadi Transparansi gitu kan. betul. Biar tahu juga nanti Iya. gitu kan laporan sebenarnya luar biasa. Ini yang harus ini penting sih kalau ditonton karena banyak informasi yang basic tapi penting gitu untuk kehidupan kita nanti gitu. Kita nggak pernah tahu ya, jaga-jaga gitu ya. Jujur Kang, kalau dibilang banyak kan yang punya aktivitas ekonomi kan. Betul. Iya kan? Betul. Cuman mereka belum tahu, belum Nah, daftar. itu. Nggak ada yang tidur cuman makan tidur nggak mungkin. Iya. Nah itu hidupnya nggak lama pasti kena gula. Iya kan? Bener ya, makan tidur doang kerjaannya nggak ada Depresi aktivitas. juga nggak sih? Heeh. Stres juga. Seenak-enaknya pasti nggak enak lah. Tapi Iya. kalau dia punya aktivitas apa misalkan jadi juru parkir ya atau apalah berkebun dan lain pasti bervariasi hidupnya lah gitu loh. Iya, iya, Nggak iya. monoton makan tidur. Nah itu bisa daftar BPJS Kerjaan Siap. sama masyarakat. Baik ibu-ibu misalkan ibu-ibu di rumah nih cuma jualan kopi gitu ya kan atau nasi uduk itu juga bisa daftar. Oke. Ya minimal jaga-jaga kalau meninggal kita nggak repot. Ini harus di campaign. Iya nggak? Ini bakal Kang Eri dia. campaign ini. benar. Saya meninggal itu ada loh. Saya punya kemandirian. Ya ada dana saya nanti ambil 42 juta buat ngurus kuburan, beli kain kapan, ya kan?
buat selamatan 7 hari. Sisanya mudah-mudahan itu jadi amal saya untuk dimanfaatkan orang yang masih hidup, kan begitu. Nah, saya juga mau mengajak nih para dermawan, mungkin Kang Eden, siapapun lah ya, mungkin selama ini juga sudah melakukan kebaikan-kebaikan, ngasih bantuan kemana. Coba mungkin bantuannya itu bentuk perlindungan bebasnya kerjaan. Ya nggak, mungkin nih di sekitar tempat tinggal ada masjid, ada marbot tuh, kasihan juga tuh marbot, daftarin aja bebas kerjaan dulu lah. Saya amalnya itu 16.800 untuk marbot misalkan. Benar. Ya nggak, atau ada tukang sampah di lingkungan tuh yang ya nggak, yang tiap hari tuh kerjanya ya bersihin sampah-sampah gitu kan. Ini kalau ada resiko kasihan juga, coba daftarin aja bebas kerjaan. Siapa tahu ya ada musibah, kita nggak bisa nolong secara nominal, tapi kita udah punya deposit biaya yang disediakan oleh negara. Tiap bulan kita setorannya kita yang tanggung. Wih, amal jariah betul ya Ustaz? Itu udah pasti itu luar biasa itu. Saya pikir amalnya. Sekarang gini loh, Akang punya duit 20.000 bawa makan bakso habis ya? Buat sendiri tuh. Ini 16.800. Itu dampaknya bisa kemana-mana tuh, siapa tahu ini bisa jadi inovasi sodakoh nih. Iya, betul. Jadi ada inovasi di sodakoh juga. Karena kan tadi 16.800 anaknya itu bisa jadi bupati. Iya nggak? Siapa tahu kan, karena kecelakaan kerja diberikan beasiswa mulai dari TK sampai lulus kuliah tuh anak. Dia ya Allah kan nggak tidur ya, siapa aja yang dikehendaki bisa aja, bisa jadi bupati, bisa jadi presiden tuh dengan 16.800 amal kita. Wah, luar biasa ngalir itu. Ya ini sih mengajak kita. Iya, titik temu kalau ada CSR gitu aja kali ya. Oh, iya. Ngasih ini daftarin BPJS ketenagakerjaan gitu. Banyak juga di sini perusahaan-perusahaan itu yang CSR-nya bentuk perlindungan. Koordinasi dengan desa terkait ya, contoh seperti GS Baterai, Yamaha itu kan. Nah, itu dengan Wadas, dengan Sukaluyu tuh ada masyarakatnya itu didaftarin melalui CSR. Jadi bentuknya bukan cuma, kan dia juga punya program CSR ya. Seperti kan untuk infrastruktur gitu kan, ataupun bentuk barang dan lain sebagainya. Ini ada yang disisihkan untuk pelindungan bebas kerjaan. Ini menarik, dari pernyataan berikut saya jadi mikir. Contoh begini. Itu kan sebulan 16.800. Kalau kita bayar buat langsung setahun nih, buat satu orang bisa? Bisa. Kadang kan orang malas ya bolak-balik ya. Ke bank, misalkan ke Indomaret atau ke apa, malas tuh. Saya bayarin aja lah 1 tahun. Nah, itu lebih bagus. Iya, misalnya kita nggak lupa-lupa jadinya. Misalnya ada berapa orang nih kita kumpulin, misalnya kita mau infak tadi, mau sedekah tadi. Kita tanggung biaya BPJS ketenagakerjaannya selama setahun. Ya kan? Tahun kedua lu dah gitu kan, kita nyumbang stimulus ya, stimulan aja gitu. Setahun ini kan lu nggak mikir iuran tuh, tinggal nanti mikirin tahun kedua gitu. Tahun pertamanya mah kita cover bisa begitu, setahun sekaligus. Setahun itu iurannya 16.800 kali 12, 201.000. Ya, coba pakai asuransi komersil ya, itu kan bisa sebulan itu segitu. Iya kan, bahkan bunuh diri nggak di-cover. Coba ada nggak asuransi komersil yang bunuh diri dibayar? Nggak ada, walaupun preminya sejuta sebulan ya. Iya kan ya? Iya, jangan sampai bunuh diri juga. Tapi kan kita nggak pernah tahu bagaimana Tuhan bekerja untuk kematian kita. Betul. Ya. Ini sih kita nggak mengharapkan, nggak menyarankan, tapi ini kita ngasih tahu loh. Ada program negara yang seperti itu. Tapi nanti di tayangan ini soal ngomong tadi pasti ditit tuh. Bunuh tit. Iya. Jadi bunuh kodok gitu. Masih pada bunuh diri. Iya. Ini editor ada repot nih ngobrol hari ini kan. Takutnya kena ban kita. Tapi ya namanya informasi harus kita sampaikan dengan gamblang kan. Itu yang memang informasi ya. Tapi ya kita juga nggak berharap. Tapi ini bagian dari informasi bahwa covernya sampai sedemikian rupa gitu kan. Ini yang tadi saya nggak berhenti ngomong luar biasa. Terus gini, tadi kan misalnya saya bayar setahun sekaligus. Kalau telat bayar itu ada sistem gini nggak? Telat bayar sekian mati tuh langsung. Ada grace periodnya itu 3 bulan. 3 bulan. Kalau sudah grace periodnya selesai 3 bulan, otomatis dia
kartu pesertanya sudah nggak aktif. Nggak aktif. Oke. Itu bisa dicairkan nggak kalau yang nggak aktif? Nah, kalau yang iuran 16.800 itu tanpa JHT. Oke. Non JHT. Jadi cuma 2 program tadi Kang Eden, kecelakaan kerja dan kematian. Nah, kalau yang mau ada dicairkan, ada tabungan atau hari tuanya, itu tambah lagi iurannya 20.000, jadi 36.800. Jadi setelah nggak iuran lagi, mau ngambil uangnya silakan. Ada tabungannya bisa diambil. Namanya jamin hari tua. 3 bulan berarti ya. 3 Ya. bulan langsung nggak aktif. Nah, Kalau misalnya ya kan namanya tadi ya, apalagi pekerja yang freelance gitu, Iya. kadang-kadang stop, wah nggak ada kerjaan, Iya. walaupun cuma 16.800 kadang-kadang ya, skip gitu kan. betul. Nah terus nanti misalnya setelah 3 bulan itu mau nyambung lagi, Iya. itu aktif lagi atau mulai lagi dari awal? Daftar lagi mulai dari 16.800 lagi. Oh, Yang oke. kemarinnya itu nggak jadi tunggakan. Oke, Jadi dibayar lagi mulai dari 16.800. mulai lagi 16.800. Makanya bener tadi takut lupa udah bayarnya 3 bulan atau 6 bulan atau setahun gitu kan. Jadi kita nggak mikir lagi tuh harus bolak-balik gitu kan. Ya sebenarnya sih uangnya nggak seberapa ya mungkin ya. Kayak tukang-tukang dagang yang di pasar itu malas aja tuh. Iya. Beres-bersih dia harus ke Indomaret gitu kan. Ya you know lah orang-orang Iya, kita gitu kadang-kadang kan kan. pengennya yang simpel-simpel Yang aja. simpel-simpel aja. gitu kan. Uangnya ada sebenarnya, malas aja Iya. mondar-mandir untuk ya kalau bau-bau ikan gitu terus ke bank kan juga agak minder kali ya. Biasanya gitu. Cuma apalagi cuma store 16.800 Iya, misalnya kan betul. gitu. Nah, ini berarti kan apa namanya? Begitu apa namanya? Kalau telat nih 3 bulan. Kalau yang 16.800 ya. Karena cuma jaminan kecelakaan kerja dan Kematian. ya. Itu 3 bulan itu nggak aktif. Nah nanti kalau setelah 3 bulan bayar lagi, daftar lagi. Awal Gitu. 16.800. Terakhir, ketika misalnya saya nih contoh, jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Iya. dengan 5 layanan tadi, Iya. semuanya nih meninggal, Iya. ya, akibat kecelakaan kerja atau meninggal karena sakit. Iya, betul. Itu bisa diprosesnya setelah berapa lama kerja? Ya. Apakah begitu saya meninggal besoknya langsung bisa diurus? Iya. Ya. Itu pertanyaan pertama. Iya. Nah, terus kalau saya kena PHK, Iya. itu diprosesnya setelah berapa lama? Iya. Apakah begitu hari ini saya di PHK besoknya langsung bisa diurus? Iya. Nah, itu gimana? Oke, jadi untuk pengurusan klaim di BPJS Kerjaan itu minimal 1 bulan dari masa berhenti. Kalau berhenti ya? Iya. Apapun lah ya gitu ya. Itu 1 bulan. Karena kan memang laporan data BPJS Kerjaan itu kan dilaporkan tanggal 15 bulan berikutnya biasanya. Ya kembali lagi kami menunggu laporan dari pihak perusahaan ya. Kan mereka yang tahu datanya nih. Gitu loh. Jadi setelah daftar untuk laporkan untuk yang non aktif misalkan ya kita katakan non aktif itu 1 bulan bisa proses klaim. Terima kasih banyak ini informasinya, ngobrol-ngobrolnya seru. Padahal ini jam kerja, tapi memang karena untuk menginformasikan beliau mengalokasikan waktu untuk Ya, ini kerjanya saya begini. Iya. Iya, ini kerjanya Informasi saya. ya. Maksudnya Kerja aja. kerjanya begini. Iya, emang kerja bukan ya? Iya. Saya harus kerjaan kerja ini. Gimana kita mengedukasi masyarakat biar lebih banyak tahu. Mudah-mudahan sih ya harapannya ya informasi-informasi ini bisa diketahui orang banyak ya. Iya. Sehingga, oh tahu nih program BPJS Kerjaan walaupun kerjanya sendiri gitu kan, tukang gorengan, parkir gitu kan, ya boleh datang. Iya. Terima kasih banyak Pak Imam. Siap Kang Eden, sama-sama. Ya, nanti kita sambung silaturahmi lagi di kesempatan lain. Ini juga kayaknya kalau anak kos tuh biasanya suka nongkrong-nongkrong juga. Kapan waktu kita bisa Siap, nih, iya. nongkrong sambil ngopi-ngopi Iya. kan. Ngobrol. Tinggal kontak Bang Lukman, Banyak sampai yang lupa lain. aja Bang. Ya demikian tadi kita ngobrol-ngobrolnya seru dan informatif. Mudah-mudahan semua yang kita obrol ini menjadi informasi